Pak Jokowi ini mengkhianati, siapa yang akan berkhianat dengan PDI Perjuangan pasti akan kualat. Penguasa yang gila kekuasaan, Nuncung yang kalau melebihi batas akan... Saya bersama Haji Supriyadi, Esos, MA, yang saat ini menjabat sebagai DPR Kota Semarang dan akan naik tingkat maju DPR Provinsi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana kegiatan sehari-hari ini, Pak? Kegiatannya sehari-hari turun ke bawah dalam rangka sosialisasi untuk PDI Perjuangan dan juga calon presiden dan wakil presiden. Untuk mengamankan ini ya, dapil juga suara dan segala macam. Ya, tentunya itu adalah kewajiban bagi semua kader partai, terutama para caleg. Ini harus capres ini kan harus menang total di Jawa Tengah. Hal yang menarik ini, Pak, sampean ini kan sudah jadi DPR di Kota Semarang. Nah, saat ini mau nyalon maju ke provinsi. Apa yang sekiranya hal yang menarik atau yang bikin Bapak ingin naik tingkat itu? Jadi begini, kalau di organisasi kepartean, itu kita mempunyai harapan, mempunyai keinginan, itu tidak bisa. Semuanya sudah ada yang atur, ya pimpinan-pimpinan partai. Kita mau ditugaskan kemana harus siap. Oh, artinya ini tugas partai? Iya, harus siap. Artinya sebagai kader partai ya harus siap ditugaskan di mana saja, kapan saja. Artinya kan partai ini melihat potensi Bapak. Pertanyaan yang paling ini kira-kira yang Bapak hasilkan selama menjadi DPR Kota Semarang ini apa sih? Banyak, saya hampir 15 tahun menjadi anggota Dewan. Yang pertama kali 2009, karena dari latar belakang saya dari keluarga yang kurang beruntung, tentunya yang saya upayakan awal menjadi anggota DPRD adalah pendidikan gratis. Awalnya pendidikan gratis 9 tahun, selanjutnya sampai dengan 12 tahun. Ya, ketika 2009 saya dilantik bulan Agustus tanggal 14, setelah itu ada pembahasan anggaran. Yang saya perjuangkan awalnya adalah pendidikan gratis dulu. Untuk pendidikan gratis 9 tahun, baru sampai 12 tahun itu bisa direalisasi tahun 2010-nya. Sehingga kita memberikan kesempatan kepada terutama warga miskin itu supaya bisa sekolah. Dan kami motivasinya adalah jangan sampai ada usia sekolah yang tidak bisa sekolah, apalagi karena faktor biaya. Faktor ekonomi. Karena saya merasakan ketika saya sekolah dulu bayar SPP itu antri dari adik saya ke kakak saya terus baru saya, sehingga saya merasakan beban yang ditanggung oleh keluarga, terutama keluarga yang kurang beruntung ini luar biasa. Sehingga kesempatan untuk berpendidikan itu harus kita tingkatkan juga, apalagi sekarang ini dari kader-kader PDI Perjuangan sudah memperjuangkan bagaimana caranya supaya tidak ada anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Melalui program PIP, melalui program KIP, selanjutnya ada kesehatan gratis. Ini bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya. Semuanya kita rencanakan. Ketika saya menjadi ketua Komisi D tahun 2009 sampai dengan 2012, selanjutnya menjadi wakil ketua DPRD Kota Semarang, itu yang saya perjuangkan adalah kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini Pak, menariknya lagi, ini kan masuk ke dunia politik di 2024 ini, ada banyak generasi muda juga mau nyalon DPR, gitu kan, mau jadi caleg. Kira-kira nih, menariknya apa sih jadi DPR itu selain kinerja untuk kampanyenya memperjuangkan hak rakyat? Ya. Jadi saya dulu itu mencalonkan 2009 itu ya karena partai juga saya itu ingin mewakili kaum marginal. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang
kurang beruntung dengan lingkungan yang serba kekurangan Iya. dan ya dulu itu dianggap kaum marginal yang mungkin dianggap sampah masyarakat. Itu saya termotivasi, ini harus ada keterwakilan dari kaum marginal dan kaum-kaum terbelakang itu, sehingga saya diberikan kesempatan oleh PDI Perjuangan untuk bisa mencalonkan di DPRD Kota Semarang. Alhamdulillah dengan dukungan para relawan-relawan yang itu memang menghendaki saya untuk menjadi bisa mewakili mereka, akhirnya ya jadi anggota dewan itu. Dengan keterbatasan budget atau finansial yang saya punyai, tentunya dengan motivasi jaringan saya. Motivasi jaringan alhamdulillah ya, karena sudah diamani oleh mereka, sehingga saya ketika menjadi anggota dewan yang saya perjuangkan adalah pendidikan gratis dulu. Itu karena saya mengalami sendiri dan motivasi saya supaya bangsa ini bisa berkompetisi dengan bangsa lain, artinya pendidikan yang berkualitas harus kita ciptakan. Dan itu berhasil. Alhamdulillah. Aspirasi itu Pak ya. Alhamdulillah, ya namanya ketua komisi kan mempunyai kewenangan dan bawa palu, otomatis itu ya berhasil. Ketika 2009 saya jadi dewan, 2010-nya sudah bisa merasakan warga-warga miskin dulu gitu. Terus sampai dengan pakaian atau seragam sekolah, tas sekolah, sampai uang saku saya perjuangkan. Saat ini itu ketika pendidikan kesehatan gratis sudah saya realisasikan di situ, itu sampai dengan setiap warga Kota Semarang yang berKTP Semarang itu dijamin oleh pemerintah dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Dari sekolah sampai sakit sampai meninggal, sampai memberikan peluang pekerjaan ke mereka. Terus bagi masyarakat yang ingin wirausaha diberikan pelatihan, sampai dengan permodalan, sampai dengan pendampingan manajemennya, sampai dengan mereka itu sukses. Jadi pemerintah itu ketika memberikan bantuan dan memberikan ilmu ke mereka ini tidak sia-sia. Kalau zaman dulu itu pun masih kadang masyarakat yang kita bantu, kita sudah memberikan peralatan, perbengkelan, tapi malah mereka menjualnya. Itu artinya ya faktor mental ya, mental dari seseorang yang mungkin mereka itu hanya ingin mendapatkan sesuatu terus tidak mau melanjutkan. Nah, ya itu Pak, jadi pandangan Bapak ketika ada sesuatu program dari pemerintah atau dari DPR turun ke bawah ternyata tidak difungsikan secara benar. Seperti apa contohnya? Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nggak, itu sudah merealisasikan, tinggal mental daripada orang yang kita bantu. Gitu. Sebetulnya pemerintah kota itu dengan APBD 5,3 triliun sudah bisa membiayai seluruh warga Kota Semarang. Dari pendidikan gratis, terus biaya pengobatan gratis, sampai dengan permodalan, sampai dengan pendampingan untuk pelatihan wirausaha. Jadi kan seperti ibu-ibu di kampung-kampung itu kan di Semarang ini kan identik dengan perkampungan padat penduduk. Nah, itu kita masuk ke sana untuk bisa memberikan kesibukan kepada para ibu-ibu ini untuk berwirausaha. Kita adakan pelatihan untuk membuat kue, memasak misalkan makanan khas Semarang, kepala manyung, terus membuat kue nastar, membuat kue bolu dan lain sebagainya. Terus satu kampung itu produksinya berbeda-beda. Terus itu kita buatkan badan hukum juga. Kita buatkan badan hukum, terus kita nanti marketingnya ya kita titipkan di toko-toko modern dan juga melalui online, sehingga mereka ini juga mempunyai penghasilan. Nah, ketika mereka terhambat terkait permodalan, pemerintah Kota Semarang ini ada yang namanya kredit wibawa yang bunganya sangat rendah 3%, dan itu sudah dilaksanakan dan sudah didistribusikan kepada para
anu ya, usaha-usaha UMKM ya. Kayak pengembangan UMKM gitu ya Pak ya? Ya, terus bikin handicraft dan lain sebagainya, kerajinan tangan. Pokoknya menurut hobi dan kemampuan mereka, kita hanya sifatnya melatih mereka, terus memberikan permodalan, mendampingi secara manajemen dan juga marketing untuk mereka, sehingga dari hulu sampai hilir ini bisa terakomodir semua, sehingga mereka ini benar-benar bisa merasakan hasil daripada sentuhan dari pemerintah kota gitu. Ini Pak, kalau dasar untuk naik tingkatnya itu ke DPR provinsi, itu ada aspirasi apa? Visi misinya? Apa Nggak sama ada visi misi, kalau anggota dewan nggak ada visi misi kecuali kepala daerah atau presiden. Yang saya lihat di nggak ada, caleg itu jadi kan visi misi gini, saya wah nyalon, itu keliru, gitu. nggak ada visi misi, bukan eksekutif, bukan itu. eksekutor. Ya soalnya kan sering saya lihat ya di jalan itu visi belum misi saya paham, gini, belum gitu. paham tupoksinya dewan. Dewan itu hanya leges. Nah ini perlu dijelaskan juga, legislatif. Pak. Perlu dijelaskan yang seharusnya dewan itu seperti apa. Bukan visi misi istilahnya kalau di anggota dewan ya, karena yang mempunyai visi misi sebagai eksekutor atau eksekutif itu adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta OPD gitu. Atau kepala dinas terkait. Kalau fungsi dewan yang pertama adalah fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu dasarnya adalah budgeting itu kan anggaran ya atau fungsi penganggaran. Itu asalnya dari RPJMD. RPJMD itu berasal dari visi misi kepala daerah ketika mencalonkan diri. Itu diimplementasi melalui RPJMD. RPJMD terus di breakdown lagi kepada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Biar tahu masyarakat ini kadang kan mereka taunya dewan itu adalah eksekutif. Banyak yang seperti itu memang. Tanya memaparkan visi misi dalam kampanyenya gitu. Ternyata makanya, ini kan ada hal yang berbeda sebenarnya dari itu udah dari dulu. Jadi ya itu kalau ada dewan menyampaikan visi misi atau masyarakat yang ingin tahu visi misi calon anggota dewan, enggak ada visi misi. Ya fungsinya itu budgeting tadi untuk menganggarkan. Terus dari tadi sampai rencana kerja pemerintah daerah, terus jadi ada unsur-unsur anggaran ini, anggaran dari Musrenbang, anggaran dari aspirasi wali kota yang di breakdown melalui RPJMD tadi atau RK. Terus ada namanya program kerja perangkat daerah, itu masing-masing dinas mempunyai program unggulan di situ. Dimasukkan dalam anggaran. Terus ada dari aspirasi anggota dewan atau pokok-pokok pikiran dewan. Jadi anggota dewan itu kan fungsinya adalah menyerap aspirasi, terus mengusulkan dalam anggaran tersebut, nanti dibahas bersama-sama dengan pemerintah kota atau tim anggaran pemerintah daerah. Yang pertama adalah dari visi misi kepala daerah dijabarkan melalui RKPD, terus program kerja perangkat daerah atau namanya program unggulan daripada masing-masing SKPD atau OPD, terus pokok-pokok pikiran kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu unsur-unsur APBD. Nah, selanjutnya yang kedua adalah fungsi legislasi, pembuat anggaran atau fungsi pembuat perda atau fungsi legislasi. Nah, itu membuat perda pun harus melalui kajian. Kajian misalkan perda miras. Perda miras ini di kota Semarang ini kan kota metropolitan, tidak mungkin di sini dilarang untuk peredaran miras karena kota yang membatasi peredaran miras itu kotanya akan sepi, tidak kan? Ini kan kota metropolitan. Jadi itu semangatnya ya untuk menumbuhkan perekonomian di kota Semarang agar
tergerak terus selama 24 jam. Lah, kita ada Perda Miras, tapi ada larangannya juga, dilarang mendirikan atau menjual atau mengedarkan miras jenis alkohol yang 15%, tidak boleh berdampingan dengan musola, masjid atau gereja, itu tempat ibadah. Selanjutnya tidak boleh berdampingan dengan lembaga pendidikan atau perkantoran. Itu tidak boleh, semuanya sudah diatur dalam peraturan daerah. Itu ya berdasarkan kita nyerap aspirasi. Ketika kita reses itu tugasnya ya nyerap aspirasi, apa sih keinginan masyarakat. Setelah ada kajian tentang rancangan peraturan daerah, itu kita bahas bersama-sama dengan eksekutif. Eksekutif itu dinas yang terkait. Misalkan ini Perda Miras, ya nanti ada dinas pariwisata, dinas pendapatan daerah, terus ada dinas perdagangan, ada satpol pp di situ, sehingga ini mengakomodir semua kepentingan gitu kan. Tidak hanya satu dinas saja. Selanjutnya setelah kita bahas bersama-sama eksekutif, itu nanti akan kita public hearing-kan. Jadi tidak ada peraturan daerah yang tanpa konsultasi publik. Baik itu undang-undang maupun peraturan daerah, semuanya ada konsultasi publik. Jadi kalau selama ini mungkin sepengetahuan masyarakat yang kurang tahu bahwa wah ini tidak pernah diajak bicara, itu ada sering ya membuat aturan kok tidak diajak bicara masyarakat, itu keliru sebetulnya. Ini sudah mekanisme, sudah SOP-nya seperti itu. Ketika nanti rancangan perda ini sudah jadi, dianggap matang, terus kita konsultasikan ke publik. Semua stakeholder kita undang, tokoh masyarakat, LSM, wartawan, dan lain sebagainya, itu kita undang, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya kita undang untuk memberikan masukan, untuk memberikan mungkin terkait dengan pasal-pasal yang yang ada di peraturan rancangan itu. Itu tidak ada satu pasal yang tidak setuju, itu bisa dirubah lagi. Bisa, kan belum ditetapkan. Jadi fungsinya untuk public hearing atau konsultasi publik itu ya untuk menerima masukan, saran serta pendapat. Baiknya bagaimana gitu. Kalau tidak setuju silahkan disampaikan. Jangan terus kita sudah menyetujui dan kita sahkan sebagai produk hukum peraturan daerah, berupa peraturan daerah, itu terus ada protes dari masyarakat yang mungkin mereka dianggap tidak pernah diajak misalkan itu Perda Miras, ya kita kalangan perhotelan, terus pelaku wisata, termasuk tour guide itu juga kita libatkan semua, sehingga tokoh agama juga tidak hanya satu agama, tapi semua agama kita libatkan di situ, sehingga semua bisa terakomodir dalam nanti klausul-klausul di peraturan daerah tersebut. Itu nggak bisa kalau sudah peraturan itu sudah diketok palu, sudah jadi undang-undang nih. Itu nggak bisa lagi dirubah sekali. Ya bisa, apapun namanya Undang-Undang Dasar 45 aja bisa diadendem, bisa diamandemen kan. Jadi namanya buatan manusia, tidak ada yang tidak bisa mungkin ya. Tidak. Selama untuk kemaslahatan bisa ya. Kalau itu sifatnya darurat bisa sih. Nah, fungsi yang ketiga, Pak? Ya, fungsi ketiga adalah fungsi controlling atau fungsi pengawasan. Jadi ketika kita sudah memutuskan bersama-sama atau mengesahkan suatu peraturan daerah berupa misalkan APBD tahun ini misalkan, itu harus direalisasikan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kesepakatan bersama itu. Nah, itu nanti sudah bentuk APBD, peraturan daerah APBD. Nah, itu yang melaksanakan adalah eksekutif. Kalau DPR kan ada hanya 3 fungsi itu. Dan APBD seluruhnya harus 60% untuk belanja publik, 40% untuk belanja pegawai. Itu proporsinya seperti itu. Nah, ketika
ini tidak berimbang ya kita tidak mau untuk mengesahkan apalagi lebih tinggi belanja pegawainya, kita tidak mungkin lah seperti itu ya. Dari dulu saya menekankan untuk pembahasan anggaran itu ya 60% untuk belanja publik, 40% itu minimal ya, atau maksimal itu bisa 40% itu untuk belanja pegawai, sehingga ini proporsi antara untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas ini lebih besar. Seperti amanat Undang-Undang Sisdiknas ini mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ini minimal adalah 20%, ya kita laksanakan terus sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan pentingnya berpendidikan. Nah ini ketika saya kampanye di wilayah pesisir dan saya ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan diri di Jawa Tengah sebagai caleg Jawa Tengah dengan dapil Demak Kudus Jepara, ini memang unik sekali ya. Nah, setelah kita amati, terus kita lihat, kita pelajari dari beberapa hasil kajian, itu ternyata wilayah tersebut itu tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga itu PR bagi saya. Kota Semarang aja dari lahir sampai dengan meninggal aja dibiayai, kenapa di wilayah sana tidak bisa? Kan ini PR bagi saya, supaya nanti kedepannya ini saya prioritaskan akan pendidikan gratis dulu sampai dengan kuliah. Apalagi Pak Ganjar dengan program warga miskin harus ada 1 sarjana. Ini luar biasa, sehingga kami ini terdukung dengan programnya Pak Capres, yang saya awalnya motivasinya seperti itu. Nah ini sudah sinkron dengan programnya Pak Capres, Pak Ganjar, tentunya ya kita harus bisa merealisasikan apapun nanti. Ini pendidikan adalah terpenting ya bagi pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa ya. Ketika pendidikan ini bagus, akhirnya bangsa ini bisa berkompetisi dengan bangsa lain. Seperti itu gambarannya. Nah, masuk ke Bapak juga menyinggung Pak Ganjar sebagai capres dan cawapres yang maju ini Pak, apa namanya, Pak Ganjar ini kan mantan gubernur, ya kan, mantan gubernur Jateng, dan bagaimana apa ya, teman-teman atau yang sepantaran dengan saya ini bisa yakin bahwa Pak Ganjar itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Itu hal apa yang ingin ditonjolkan dari Pak Ganjar itu? Ya tentunya kalau kita melihat dari 2 kandidat lainnya ini, Pak Ganjar sudah mempunyai pengalaman 2 periode menjabat sebagai anggota anggota DPR RI, dan 2 periode menjabat sebagai gubernur. Tentunya dari legislatif ke eksekutif itu sudah sempurna dalam hal pengelolaan pemerintahan ya. Artinya yang hanya mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pemerintah ya hanya Pak Ganjar gitu kan. Dan saya tahu persis program-programnya beliau ini jabatan sebagai tangan panjang pemerintah pusat ini harus bisa mensupervisi 35 kabupaten kota. Nah, seperti halnya ada PSN kemarin tentang Wadas, tentang Kendeng. Nah, itu kan program PSN, program strategis nasional, yang mana pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ini harus turut serta nyengkuyung dalam hal pembebasan lahan, terus dalam hal sisi keamanan dan stabilitas lingkungan, jangan sampai merugikan warga sekitar yang terdampak pembangunan tersebut. Nah, kalau kemarin ada sesuatu hal yang disalahkan Pak Ganjar, itu keliru. Karena Pak Ganjar ini hanya sifatnya menyelesaikan istilahnya menyelesaikan benang kusut yang sudah sudah ditumbangin sana sini secara politis, terus padahal itu program strategis nasional yang harus terlaksana dengan baik sesuai dengan schedule dan fungsi manfaat untuk masyarakat nanti
itu pun kan yang merasakan kan masyarakat Jawa Tengah. Tentunya juga itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah seperti Pak Ganjar kemarin sudah menyelesaikan persoalan Kendeng dan persoalan Wadas. Tentunya itu juga prestasi walaupun itu programnya strategis nasional, program dari pemerintah pusat. Itu salah satu ya keberhasilan dari Pak Ganjar melalui pendekatan persuasi, terus ngajak ngobrol dengan semua elemen, itu luar biasa. Nah, tidak ada pemimpin yang seperti itu terus mau turun belusuan. Dan ini saya pernah punya pengalaman dengan Pak Ganjar ketika ada salah satu sekolah negeri itu memungut siswanya ya, walaupun mereka alasan infak, sodakoh dan lain sebagainya, tapi ada orang tua yang keberatan, yang menyampaikan unek-uneknya ke saya, terus tak terusin unek-unek orang tua tersebut ke Pak Ganjar. Ternyata responnya langsung, dan malam hari itu juga langsung di CC di-forwardkan ke Kepala Dinas Pendidikan, dan besoknya itu permasalahan selesai, tidak ada lagi pungutan di sekolah SMA negeri tersebut. Ini salah satu pemimpin yang responsif ya, responsif dan juga tidak kenal waktu untuk segera merespon dan melaksanakan apa keinginan masyarakat. Ini luar biasa, dan Jawa Tengah sudah merasakan ya, seperti para kepala desa, para petinggi dan juga para tokoh masyarakat dan tokoh agama ini, walaupun Pak Ganjar ini sebagai tangan panjangnya pemerintah pusat sehingga tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat prestasinya karena hanya sifatnya supervisi para kepala daerah kabupaten kota yang mempunyai kebijakan utama di wilayah kabupaten kota itu adalah bupati dan wali kota. Mereka juga dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga Pak Ganjar ini intervensi tentang pembangunan ya hanya memberikan bantuan keuangan provinsi untuk wilayah-wilayah yang mungkin butuh sentuhan anggaran dari provinsi, terus memberikan pelayanan terhadap SMA, SMK menurut Undang-Undang 23 tahun 2017 itu kan SMA, SMK kan kewenangannya ditangani oleh provinsi. Terus seperti halnya beliau mendirikan SMK Jawa Tengah, itu kan sudah luar biasa ya. Itu peruntukannya adalah untuk warga miskin semuanya ya, sistem boarding itu semuanya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau seandainya ini setiap provinsi ada SMK seperti SMK Jawa Tengah yang dikhususkan untuk keterampilan warga miskin yang nanti dididik di situ, mendapatkan keterampilan, mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan mereka ini ketika nanti lulus, ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang akan menjemputnya. Jadi tidak lulus terus nganggur, tidak. Walaupun mereka tidak melanjutkan ke jenjang sarjana, tapi mereka ini sudah banyak perusahaan yang mau menampung bahwa tahu persis kualitas daripada lulusan SMK Jawa Tengah ini sudah layak untuk siap kerja semua, sehingga ini terobosan yang bagus bagi Pak Ganjar kemarin. Ini ketika nanti bisa disebarluaskan atau didirikan beberapa provinsi di Indonesia ini tidak mungkin adanya banyak pengangguran ya, mungkin akan menekan angka pengangguran dan juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi dengan program satu keluarga satu sarjana. Nah, itu ditambah itu, sehingga ini kan paralel nanti berkesinambungan, sehingga warga Jawa Tengah terutama yang kemarin sudah menikmati SMK Jawa Tengah itu bisa menularkan lah ke seluruh provinsi di Jawa Tengah ini. Nah, ini bagi pemerintah daerah yang mungkin SMA, SMK masih ada kekurangan. Kan ini sistem zonasi kan banyak orang tua yang mengeluhkan. Kalau tidak
di lingkungan sesuai zonasi terdekat tidak mungkin bisa walaupun itu anak itu pinter, hasil daripada ujian itu dinyatakan pinter, nilainya bagus tapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Ini solusinya adalah dibangunkan nanti. Kalau ada desa, kalau ada pemerintah daerah yang ingin menghibahkan tanah ke pemerintah provinsi, itu nanti yang bangunkan nanti pemerintah provinsi dengan biaya pemerintah provinsi. Kalau mau menghibahkan tanah untuk dibangun SMA, SMK di wilayah yang mungkin di situ masih dianggap kurang SMA, SMK ya. Ini masih banyaklah di wilayah Jawa Tengah yang mungkin selama ini provinsi ini pemerintah provinsi mau membangun tapi tidak ada tanah atau tidak ada bidang tanah yang untuk membangun tersebut. Kalau ini Pak, ini kan sering ya di berita-berita itu saya membaca juga di FYP TikTok bahwa Jateng ini adalah bisa disebut dengan kandang banteng. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya seperti apa elektabilitas Pak Ganjar di Jateng. Sementara kan dari kubu-kubu lawan itu juga ada yang dari Jawa Tengah. Gitu loh. Maksudnya surveinya atau elektabilitas Pak Ganjar lah di Jateng. Apalagi kemarin kan ya ini ya Pak, seperti partai bawah PDIP itu sempat mesra dengan Pak Jokowi. Sementara saat ini kan Pak Jokowi sepertinya pisah ranjang nih. Ibarat suami istri pisah ranjang. Ini bagaimana pandangannya Pak itu? Tapi saya yakin lah Mas. Jadi warga Jawa Tengah ini kan sudah banyak merasakan manfaatnya dari kebijakan-kebijakan kepala daerah, baik itu gubernur, terus bupati, wali kota, dan juga anggota dewan. Ini kan dari 35 kabupaten kota yang berada di Jawa Tengah ini hampir dominan pimpinan dari eksekutif maupun legislatifnya ini dari PDI Perjuangan, dan mereka sudah merasakan kinerja hasil manfaat daripada dari fraksi PDI Perjuangan. Tentunya kalau menggoyahkan apalagi image atau mitos Jawa Tengah ini kandang banteng mau ditembus ya, ditembus dengan partai-partai yang saya kira tidak mungkin ya. Ya, beberapa kali mereka memang menghembuskan suara seperti itu, tapi dengan kenyataan militansi para kadernya, apalagi istilahnya Pak Jokowi ini mengkhianati PDI Perjuangan yang telah melahirkan beliaunya, bahkan sampai masih utang ketika pencalonan wali kota pertama. Itu kan yang membiayai orang-orang PDI juga, sehingga PDI ini sudah biasa tertekan, sudah biasa dengan tidak berkuasa ya. Ketika pemerintahan SBY juga PDI Perjuangan milih oposisi, tidak berkoalisi dengan pemerintahan. Ini kan artinya sudah pernah merasakan tidak di luar pemerintahan, sehingga kita sudah terbiasa seperti itu. Ketika dulu kita melawan Orde Baru saja tidak serta-merta ya, tapi itu bertahap. Kita gerakan semua masyarakat untuk melawan Orde Baru yang kuatnya luar biasa, 32 tahun berkuasa, itu pun bisa tumbang gitu kan. Dengan kekuatan rakyat yang mendukung terutama PDI Perjuangan ini kan getol sekali, karena memang selama 32 tahun ini PDI Perjuangan tidak pernah diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi saat ini seorang yang berkhianat terhadap PDI Perjuangan itu track recordnya ya seperti itu. Tidak mungkin mereka istilahnya partai yang lahir dari perjuangan panjang dan juga membawa korban ketika tahun 96 27 Juli itu korbannya juga nyawa, terus mereka ada yang cacat seumur hidup,
sampai dengan korban-korban seperti itu kan artinya partai yang dihasilkan dari benar-benar berdarah-darah itu. Saya yakini siapa yang akan berkhianat dengan PDI Perjuangan pasti akan kualat gitu. Tapi sekarang itu Pak Presiden itu bukan rumor lagi kayaknya di Nah, berita. dulu namanya Roy Bibijani, terus siapa itu Laksamana Soekardi, kayak apa itu? Mereka mendirikan partai sendiri, artinya kan berkhianat dengan PDI Perjuangan. Ya tidak ada usianya panjang di situ. Iya, Sehingga ini kan sebagai contoh ya, Pak Mardio dulu kekuatannya di Jawa Tengah kayak apa? Ketika partai tidak mengendaki dia sebagai gubernur ya udah, padahal kan partai udah sabar dulu gitu. Ya karena ambisi akhirnya ya malah merusak tatanan yang ada. Pokoknya kalau kita ikut organisasi apapun ini harus hormat, loyal terhadap pimpinan partai. Kalau pimpinan organisasi. ini Pak, berita yang beredar nih di TV atau di media-media sosial saat ini sudah tidak ada netralitas ASN. Itu dikampanyekan loh Pak? Ya itu sudah Itu tidak pandangan benar. Bapak gimana? Namanya aja penguasa yang gila kekuasaan. Tapi ya bisanya kita hanya melawan dengan kekuatan yang ada di PDI Perjuangan terutama itu dan partai-partai pengusung lainnya, Perindo, P3, Hanura, itu semuanya akan bergerak dan masyarakat akan menilai. Dan itu sama Bapak dianggap sebuah hasrat untuk berkuasa saja? Iya, itu ambisi politik, ambisi berkuasa yang itu melebihi batas lah. Istilah minum congyang kalau melebihi batas akan tumbang, gitu. Ya, tapi kalau congyang diminum sedikit-sedikit, itu akan menjadi kuat, akan menjadi sehat, gitu kan. Tapi kalau sudah melebihi batas, apapun lah itu seperti kekuasaan itu akan tumbang dengan tragis. Saya yakin itu. Makanya PDI Perjuangan sudah biasa didolimi, terus dikhianati, itu sudah biasa. Malah kita muncul semangat baru. Apalagi udah banyak kader-kader yang ini Pak, yang keluar kayak Bang Ara itu ya. Nah itu bukan kader, namanya kater itu. Itu bukan kader. Kalau kader PDI Perjuangan tidak seperti itu. Itu juga gila kekuasaan seperti itu. Namanya kita di organisasi apapun, apalagi di PDI Perjuangan yang sudah tertata, yang sudah terkenal militan dan sudah terkenal satu komandonya, ini tidak bisa pingin sana pingin sini tanpa harus ada rekomendasi dari pimpinan partai. Tidak mungkin, apapun organisasinya. Kalau didasari dengan sakit hati karena nggak itu direkom sudah gitu. tidak loyal, itu sudah tidak loyal. Artinya kan hanya sesaat, kepentingan sesaat, hanya mengejar kekuasaan saja. Sebetulnya partai yang masih konsisten untuk mempertahankan NKRI ini, terutama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan kebinekaan dan NKRI. Nah, ini kan hanya PDI Perjuangan yang masih eksis gitu. Partai lain nggak ada yang menyuarakan seperti itu. Ya alhamdulillah aja sampai saat ini partai yang benar-benar ideologis ya PDI Perjuangan. Makanya punya kader-kader yang militan yang ingin bergabung di PDI Perjuangan itu luar biasa banyaknya. Ketika kemarin ada dibuka pencalekan itu banyak yang mungkin kader-kader baru yang hanya berbekal pada materi sehingga mereka ingin menjadi kader PDI Perjuangan yang seperti teman-temannya gitu, banyak sekali sebetulnya. Iya, ini sebenarnya. Ya benar Bu Mega, ketika kamu enggak cocok sama PDI Perjuangan silahkan keluar. Iya. Jangan jadi duri dalam sekam gitu kan. Duri dalam daging apa-apa. Iya, sebenarnya ini adalah obrolan menarik dan saya berharap ini nggak cuma sekali kita ngobrol seperti ini. Karena juga waktunya juga udah sore, udah mepet. Saya minta closing statement dari Bapak ya, Bapak sebagai calon anggota DPR dan juga sebagai partai yang mengusung Pak Ganjar. Ya. Monggo. Ya, tentunya kami berharap menghimbau kepada masyarakat tidak mudah goyah
mereka di luar PD Perjuangan ini banyak uang bertebaran dan bahkan unlimited gitu ya. Dari semua infrastruktur yang ada ini dikerahkan semua. Tapi PD Perjuangan sudah terbiasa dengan militansinya, sudah terbiasa dengan satu komandonya, sudah terbiasa dengan kekompakannya. Tentunya ini tidak akan menggoyahkan. Walaupun mereka itu ada money politik, walaupun mereka sudah mempersiapkan bantuan-bantuan yang itu merupakan fasilitas jabatan, ini kita sudah siap dengan itu. Makanya dengan para penguasa ini mereka sudah membabi buta seperti itu supaya calonnya menang. Nah, itu artinya masyarakat tambah pinter menilainya, mana yang berkhianat, mana yang tulus memperjuangkan aspirasi masyarakat, mana yang benar-benar dengan nurani ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih unggul, bangsa yang bisa berkompetisi dengan bangsa lain, dan benar-benar masyarakatnya itu nanti akan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu.